Uh, hidupkan video supaya kita mulai dengan pembelajaran. Baik anak-anak, Pak Guru akan share screen. Lalu silakan itu. Ah. Baik, di layar sudah muncul kan? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Materinya. Oke, baik. Oke, baik anak-anak yang terkasih. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran ini, Pak Guru ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Baik, Pak Guru minta itu Kaila Renyan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari teman-teman dan Pak Guru kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, di malam ini kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pelajaran sampai dengan akhirnya. Hanya doa kami, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Pak Guru mau ingatkan sekali lagi tentang itu kesepakatan kita ya. Kesepakatan kita di kelas 9D itu, coba yang pertama itu, dalam Meet itu wajib nyalakan kamera, wajib mengikuti pembelajaran sampai selesai, berdoa sebelum itu memulai pelajaran, disiplin waktu ketika kita memulai dan mengakhiri pelajaran, wajib menjawab pertanyaan dari Pak Guru, tidak boleh keluar masuk room sesuka hati, wajib membawa Alkitab, wajib mengenakan pakaian seragam. Ini kesepakatan kita di dalam kelas ini. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai dengan materi, Pak Guru masuk di pengantar dulu. Silakan itu kalian lihat pertanyaan yang ada di layar itu, ada 4 pertanyaan itu. Yang pertama, kamu sebutkan salah satu bentuk kasih Allah yang pernah kalian terima dalam hidup. Satu saja, satu contoh. Lalu yang kedua, terhadap bentuk kasih Allah ini, kira-kira apa tanggapan manusia? Terhadap bentuk kasih Allah ini, kira-kira apa tanggapanmu? Tanggapanmu terhadap kasih Allah ini. Lalu yang ketiga, ada pertanyaan, apakah dengan beragama manusia mampu memberikan tanggapan terhadap kasih Allah atau tidak? Apakah dengan beragama manusia mampu memberikan tanggapan terhadap kasih Allah atau tidak? Lalu yang keempat, apa maksud pernyataan ini? Beragama belum tentu beriman, tetapi beriman pasti beragama. Baik, Pak Guru bagi satu-satu ya. Pak Guru akan bagi satu-satu. Pak Guru akan bagi. Nanti Kaila itu nomor 1, nanti nomor 2 itu siapa Laheba, nomor 3 itu Putri, lalu nomor 4 itu siapa ini nomor 4 ini? Sabar. Nomor 4 itu Jeremy, nomor 1 itu Rosa,
Nomor 2 ini siapa ini SMP Kristus Raja ini? Lalu Julius Manyakori. Silakan kalian menjawab sesuai dengan yang Pak Guru apa tadi? Pak Guru. Jadi tidak jawab semua. Masing-masing mengirim di kolom chat itu jawaban sesuai dengan nomor yang tadi Pak Guru minta tadi itu. Silakan Pak pilih. Guru, Ya. soalnya lagi ke layar. Ya. Hanya pertanyaan yang tadi Pak Guru minta dijawab. Oh ya, itu nomor 1 itu Kaila, nomor 2 itu Laheba, nomor 2. Pak Guru, ini tulisannya lanjutan, bukan yang pengantin tadi. Oh ya, sorry. Sorry. Nomor 1 itu Kaila, nomor 2 itu Laheba, nomor 3 itu Putri, lalu nomor 4 itu Jeremy, lalu nomor itu 5 itu nomor 1 lagi itu siapa ini? Marco, nomor 2 itu Julius, begitu. Silakan. Lalu nomor itu 3 itu Rosa Bitip, seperti itu. Silakan kerja berdasarkan nomor yang Pak Guru minta tadi, lalu dikirim di kolom chat. Silakan. Jangan terlalu jawaban jangan terlalu panjang-panjang, singkat-singkat saja. Singkat-singkat saja. Kirim di kolom chat. Silakan Pak Guru tunggu. Ada yang sudah kirim kah? Pak Guru, saya sudah kirim. Kok belum masuk ya?
Sudah semua kirim? Saya sudah kirim, Pak Guru. Yo, Tamara sudah. Kok tidak masuk ya di sini? Pak Guru tidak lihat ini. Start a new chat. Aduh. Chat. Semua hidup yang nomor 2 ya. Nomor 2. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semua yang saya alami dan saya rasakan, diantaranya saya dapat menghirup udara segar di pagi hari, bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan dan sebagainya. Jadi itu dari Tamara. Tamara hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi siapa yang SMP Kristus Raja ini? Kaila Pak Guru saya lupa ganti nama. Oh ya, Kaila, rename. Semua yang saya alami dan saya rasakan, diantaranya saya dapat menghirup udara segar di pagi hari, bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan dan sebagainya. Putri sudah kirim ke belum? Belum, Pak Guru. Belum. Silakan yang lain. Ini baru 2 orang ini, baru Tamara dengan itu Kaila Renyan. Kaila, ya, Kaila Renyan. Belum, yang lain belum. Halo, yang lain. Ini. Apa tanggapan manusia terhadap ini? Apa tanggapan manusia? Misalnya tadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu nomor 1 itu yang kita alami dan rasakan, diantaranya dapat menghirup udara segar di pagi hari, bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan dan sebagainya. Silakan kirim. Oh ya. Mambri sudah? Belum kebagian soalnya, Pak Guru. Ini ada ini buat. Oke, baik. Pak Guru tolong soal. Ini soalnya, Pak Guru. Ini soalnya sudah ada ya? Baik, Pak Guru. Ayo, baru 2. Silakan yang lain. Pak Guru nomor 4. Iya, iya.
Baik, jadi bentuk-bentuk kasih Allah yang kita semua sudah terima dalam hidup itu seperti yang sudah disampaikan oleh siapa tadi Kayla Renyan tadi itu misalnya menghirup udara segar di pagi hari, bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan, Tuhan menganugerahkan kepada kita nafas kehidupan, menciptakan kita manusia, kasih dan kebaikan yang kita terima dari Allah melalui orang tua, melalui Bapak Ibu guru. Pokoknya berkat apa saja yang kita terima itu adalah bentuk-bentuk kasih Allah yang kita terima dalam hidup. Puncak dari kasih Allah yang kita terima dalam hidup itu adalah melalui Yesus Kristus itu. Dia mengutus Yesus Kristus putra tunggalnya turun ke dunia untuk itu menebus dosa-dosa kita. Baik, lalu yang kedua seperti yang siapa temanmu jawab tadi itu, Tamara jawab, terhadap bentuk kasih Allah ini, apa tanggapan manusia? Jadi tanggapan ini temanmu Tamara ini dia katakan manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Allah itu berarti Pak Guru bisa definisikan bahwa beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, membangun hubungan dan relasi dengan orang tua. Baik, yang berikut. Apakah dengan beragama manusia mampu memberikan tanggapan terhadap kasih Allah? Dengan beragama, apakah manusia mampu memberikan tanggapan terhadap kasih Allah dengan beragama? Kemarin kamu sudah sebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di dalam agama itu apa saja kemarin yang sudah kamu sebutkan itu beribadah, melakukan itu kegiatan-kegiatan sosial, camping rohani, ada doa dan perayaan Ekaristi dan lain-lain. Itu kegiatan. Apakah lewat kegiatan-kegiatan itu manusia mampu memberi tanggapan terhadap kasih Allah atau tidak hanya berhenti di situ? Kemudian yang keempat, apa maksud pernyataan ini? Beragama belum tentu beriman, tetapi beriman pasti beragama. Apa maksud pernyataan ini? Beragama belum tentu beriman, tetapi beriman pasti beragama. Baik anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan ini, hari ini pada malam hari ini kita akan lihat materi tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Hari malam ini kita lihat bersama materi tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah sebagai bentuk lanjutan dari materi minggu lalu tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Baik anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajarannya, tujuan kita mempelajari materi ini, tujuannya adalah supaya setelah mengikuti serangkaian kegiatan ini, dalam proses pembelajaran ini, diharapkan supaya siswa mampu atau siswa dapat bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan semua orang sebagai ungkapan iman akan Allah. Jadi ungkapan iman akan Allah itu siswa diharapkan memiliki sikap syukur. Sikap syukur itu ditunjukkan dengan apa? Ya, dengan berdoa, dengan beribadat, dengan rajin membaca kitab suci dan lain. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin. Jadi siswa dapat membangun perilaku disiplin, menanamkan sikap disiplin, membiasakan sikap disiplin dalam dirinya, dalam hubungan dengan membangun hubungan baik dengan Allah dan sesama. Lalu itu dari segi sikap, yang kedua itu dari segi pemahaman, diharapkan setelah mempelajari materi ini siswa mampu menjelaskan hubungan antara wahyu Tuhan dan iman, menjelaskan manfaat dari beriman dan lain-lain sebagainya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam seluruh pertemuan ini. Baik, sekarang Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian menyimak baik-baik ini video ini. Silakan kalian menyimak baik-baik video ini. Sabar, Pak Guru buka dulu.
Sudah kah? Sudah, Sudah, Pak Pak Guru. Guru. Ya, silakan. Sudah, Pak Pak. Guru. Silakan disaksikan video, diamati karena sebentar ada pertanyaan. Sejarah. Udah 2 kali doanya. Komputer. Udah 3 kali doanya. Nah, ini nih matematika baru sekali. Ini mah udah. Ada lagi. Sikat. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga aku bisa bernafas hingga hari ini. Ya Bapa, esok hari aku akan menghadapi ulangan. Kiranya berkat dan pernyataan-Mu selalu menyertaiku sehingga aku bisa mendapat nilai yang sempurna. Ini mah gampang banget. Mungkin tanpa belas kasihan-Mu aku tidak bisa apa-apa. Dalam nama-Mu. Belajar, jangan doa terus. Gue udah doa kok, pasti bisa. Ya udah. Don't you know? Ada Pras. Ngapain doa? Yang penting tuh belajar. Dengan belajar, lu bisa dapat nilai bagus. Doa mah nanti aja urusan akhir. Ntar dulu dong. Lu mau doa dulu buat ulangan nanti. Makanlah. Iya, gue doa. Iya, Bapak. Sekarang saya ingin makan siang. Ya kali mau macul. Nilai lu bisa lebih tinggi dari gua sih. Gua kan udah sering. Hey bro, lu dapat nilai berapa? 75. Ya, 75. Kok nilai lu bisa lebih tinggi dari gua sih? Gua kan udah sering doa. Lu doa makan aja, macul. Gini bro, lu kalau doa doang, lu nggak bakal bisa. Semua itu butuh usaha. Dengan usaha, lu baru dapat nilai bagus. Gitu bro. Ya udah, bantuin gua dong, biar gua bisa dapat nilai bagus.
goodbye to my Santa Monica dream. 15 kids in the backyard drinking wine. Oke, baik. You tell me stories of the sea. Oke, baik. Pak Guru share screen lagi. Yang tadi. Baik. Setelah menonton video tadi, coba lihat share screen di depan. Ada dua tokoh tadi, ada dua tokoh yang ada dalam cerita tadi. Coba kamu bayangkan video tadi, lalu coba kamu temukan jawabannya. Perbedaan pemahaman apa yang dialami dan dilakukan oleh dua tokoh yang ada dalam cerita tadi itu? Dua tokoh tadi itu mereka punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Pemahamannya. Yang satu itu dia punya pemahaman seperti apa tentang beriman itu. Lalu yang satu itu dia punya pemahaman tentang apa? Pemahaman apa tentang beriman tadi. Nanti coba dilukiskan. Masing-masing coba pikirkan lalu angkat tangan lalu sampaikan. Kemudian yang kedua, kira-kira pesan cerita video tadi menurut kamu itu apa? Dalam kaitan dengan materi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pesan video tadi itu pesannya apa? Tapi sebelum temukan pesannya, perbedaan pemahaman dua tokoh tadi dulu. Siapa yang bisa berani sampaikan? Silakan. Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Silakan. Tadi ada dua tokoh ya, ada dua siswa tadi SMA tadi itu. Yang satu itu dia punya pemahaman beriman seperti apa. Lalu yang satunya itu dia punya pemahaman beriman seperti apa. Walaupun tidak ada nama, tapi kamu bisa kira-kira, oh yang satu tadi nilainya rendah terus, yang satu tuh nilai tinggi, tapi dia punya pemahaman seperti apa. Oh satu tuh dia seperti ini, oh satu seperti ini. Kalau begitu, ya oke, silakan. Yang pertama, perbedaan orang yang pertama tentang seorang anak yang beriman, dia berdoa untuk kelancaran untuk menghadapi ujian. Yang kedua, seorang anak yang tidak mempunyai sopan santun, yang bicara suka menyakitkan teman dan tidak percaya kuasa doa. Tidak percaya kuasa doa. Oke, baik. Kalau begitu menurut siapa ini? Itu Joy itu pesan video ini dia berbicara tentang apa? Tentang anak yang rajin berdoa dan tidak rajin berdoa. Oh, jadi pesannya dia mau mengajarkan, mau menyadarkan kita akan pentingnya sebuah doa, begitu? Iya, Pak. Oke, baik. Yang berikut, silakan. Siapa lagi? Beri pendapat. Angkat tangan lalu sampai, hidupkan mic lalu ngomong saja. Hidupkan mic lalu bicara saja. Ya, silakan Tamara, silakan. Hidupkan mic-nya, hidupkan mic lalu silakan bicara. Menurut saya, perbedaan antara dua tokoh tersebut, tokoh yang pertama selain berdoa, dia juga berusaha dengan belajar. Sedangkan tokoh yang kedua, dia lebih banyak berdoa dibandingkan belajar. Oke, baik. Kalau begitu pesan video ini apa? Dalam hubungan dengan beriman, beriman itu apa? Apakah kita hanya doa saja lalu berbuat? Selain beriman, kita juga harus berusaha. Oh, selain beriman kita juga harus berusaha. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Tamara. Satu orang lagi Pak Guru butuh.
Ada Justin kan di sini? Halo Justin. Halo. Baik, jadi ya silakan. Pak Guru, saya mau jawab. Ya silakan. Menurut saya kalau yang teman satunya itu dia lebih banyak berdoa. Dia Ya, beriman, tapi dia kurang berusaha. kurang Kalau yang berusaha. satunya dia berdoa, dia percaya juga, tapi dia lebih banyak berusaha. Oke, baik. Luar biasa. Kalau begitu pesan cerita video ini apa? Itu selain Kita beriman, kita beriman, ya, kita beriman, tapi juga kita harus berusaha. kita beriman tetapi juga harus berusaha. Baik. Kalau Pak Guru mau tanya Kaila, beragama itu apakah kita hanya cukup beragama atau beriman lagi? Atau hanya cukup beragama saja? Harus ada iman. Jadi beragama tetapi juga harus beriman, ya? Iya. Iya, oke, baik. Sekarang yang Pak Guru mau tanya itu yang berikut. Baik, ini setelah kita menonton video ya, kita lanjut saja. Lanjut dulu. Sekarang itu pertanyaan diskusi. Jadi nanti seperti tadi lagi ya, seperti tadi. Jadi nanti ada 2, 4, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Jadi nanti Pak Guru bagi lagi nomor 1 itu, sabar ya. Nomor 1 itu jelaskan pengertian dari beriman itu, nanti Rosa Bitit yang jawab pertanyaan itu. Menurut Rosa itu pengertian dari beriman itu apa? Beriman. Lalu yang kedua itu siapa ini? Joy itu jelaskan manfaat dari beriman. Kita beriman itu, kalau kita beriman itu manfaatnya apa? Menurut engkau, jangan menurut buku, menurut apa, menurut engkau saja. Dengan 1 kata atau 2 kata. Lalu nanti yang ketiga Putri nanti apa itu? Nomor 3 itu rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nanti coba, nanti sebelum kita jawab itu, nanti kita sama-sama baca dulu teks kitab suci ya. Surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Lalu nanti Tamara itu sebutkan buah-buah dari iman itu apa? Buah-buah dari iman itu apa? Buah-buah dari iman. Buah-buah iman bisa juga disebut buah-buah roh. Lalu nanti Kaila jelaskan bagaimana caramu. Nomor yang titik yang kelima itu, bagaimana caramu mewujudkan iman yang ada dalam dirimu sebagai siswa di sekolah. Sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di keluarga, bagaimana caramu mewujudkan iman? Baik, tapi sebelum itu kita lihat teks kitab suci dulu. Lihat teks kitab suci dulu. Yakobus bab 2. Yakobus bab 2. Yakobus itu dekat surat kepada orang Ibrani ya. Surat Yakobus di Perjanjian Baru itu. Bab 2 ayat 14 sampai 26. Ayat 14 sampai 26. Ayat 14 sampai 26.
Sudah semua sudah dapat teksnya? Sudah, Pak Guru. Oke, Pak baik. Guru. Oke, baik. Mulai dari Joy Mambri. Baca ayat 14 sampai ayat 15, silakan. Pak Guru lagi cari Pak Guru. Oh, masih cari. Kalau begitu yang berikutnya, Pasal Kaila. berapa? 2 ayat 14 sampai 25. Kaila Renyan dari ayat 14 sampai 18. Coba baca. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Berikut 19 sampai 22. Coba Joy sudah dapat. Mambri 19 sampai 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa imam tanpa perbuatan perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. ya, Rosa Bitit nomor 20 ayat 23 sampai 26. Rosa. Hidupkan mic-nya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, baik. Jadi tadi Pak Guru sudah bagi tugas ya. Yang nomor 1 pengertian dari beriman tadi itu Rosa Bitit ya. Lalu manfaat dari beriman tadi siapa? Joy ya. Iya Pak Guru. Lalu nomor yang ketiga itu rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan ini, Yusri Putri. Lalu sebutkan buah-buah dari iman dan jelaskan bahaya-bahaya yang muncul apabila hidup tanpa iman itu tadi itulah hebat. Lalu yang kelima, jelaskan bagaimana caramu mewujudkan iman yang ada dalam dirimu sebagai siswa di sekolah dan anak di tengah keluarga. Kemudian Julius Manyakori, Jeremy, lalu Marco Ombere, Mario,
dengan itu Julius Manyakori itu, nanti sama juga kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 sama juga seperti tadi dalam urutan. Baik. Nanti minggu depan kita Zoom lagi, kita meet lagi itu, dipresentasikan hasilnya. Silakan difoto dulu. Silakan difoto dulu pertanyaannya. Difoto dulu pertanyaannya. Supaya minggu depan itu kita tinggal itu saja. Tinggal presentasi saja. Tambah dengan, jadi Jeremy, Mario, Marco, Ombere tadi, Julius Manyakori tadi itu ikut saja. Kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Di foto selalu dikerjakan. Nanti minggu depan Pak Guru minta satu persatu untuk bacakan dia punya hasilnya. Bisa cari di internet, boleh, silakan jawabannya. Baik, anak-anak yang terkasih, kita sampai di sini dulu ya. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ini malam kita Zoom sampai di sini dulu. Tapi tadi itu ada Jeremy Tier. Orang yang beriman adalah orang yang percaya akan adanya Allah. Dan yang tidak beriman mengakui kalau dia percaya akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Baik, itu dari Jeremy Tier. Orang beriman adalah orang yang percaya akan adanya Allah. Dan yang tidak beriman mengakui kalau dia percaya akan adanya Allah. Oke, baik. Terima kasih untuk Jeremy atas masukannya. Nanti kita bertemu minggu depan untuk presentasi hasilnya. Baik, Pak Guru tutup itu share screen-nya. Sebelum Pak Guru tutup, kita bersatu di dalam doa. Pak Guru minta supaya Kaila tutup kita sekali lagi dengan doa. Nanti minggu depan, nanti Pak Guru tentukan satu siswa lagi minggu depan. Jadi bukan Pak Guru yang pimpin lagi. Nanti minggu depan nanti Pak Guru tentukan satu orang lagi. Silakan. Mari teman-teman dan Pak Guru kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah selesai dengan Zoom meeting kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan apa yang sudah Pak Guru ajarkan kiranya menjadi berkat buat kami semua. Hanya doa saya, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Nanti minggu Salam, Pak Guru. depan kita lanjutkan lagi. Oke, baik, selamat. Selamat malam, Pak